Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat. Saya masih menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara melalui firman Tuhan. Dan buka hatimu, jangan keraskan. Supaya ketika firman Tuhan kita renungkan, kita akan mengerti, kita akan memiliki hikmat daripada Tuhan. Sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Termasuk untuk merendahkan diri, bukan untuk menyombongkan diri. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Tetapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Korintus 3 ayat 21 dikatakan demikian. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kesombongan adalah hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Karena melalui kesombongan kita jadi berlaku jahat, berlaku tidak sopan, berlaku sembarangan. Dan kita menganggap bahwa segala sesuatu itu karena diri kita. Sehingga kita menjadi sombong dan angkuh serta congkak di hadapan orang lain. Sementara itu akan sangat-sangat menyakiti hati Tuhan ketika kita menyombongkan diri, menjadi orang yang tinggi hati. Kita sedang menghina Tuhan. Bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan termasuk soal hikmat, itu adalah kita mengakui bahwa itu bukanlah dari Tuhan. Padahal semuanya itu adalah dari Tuhan. Makanya saudara-saudara, kalau kita lihat Mazmur 94, mari kita lihat bagaimana bencinya Tuhan dengan orang-orang yang sombong. Bangunlah ya hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Itu umat-Mu ya Tuhan mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat dari apa yang dikatakan di sini, bahwa orang yang sombong itu berlaku jahat. Bahkan mereka menindas umat Tuhan sendiri. Bahkan di sini ayat 6 lagi lebih tegas, janda dan orang asing mereka sembeli, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Saudara-saudara, begitu kejinya orang-orang yang sombong ini. Makanya orang-orang yang sombong selalu berpenampilan seakan-akan dia terus di atas. Dia memandang sebelah ke bawah. Itu. Jadi disitulah Tuhan tidak suka dan membenci orang-orang yang sombong. Dan saudara-saudara, kesombongan itu sering juga menjadi penyebab dan memperbesar pertikaian. Jadi ketika kesombongan terjadi, itu akan membawa perselisihan dan pertikaian. Ketika orang merendahkan orang lain, maka orang lain akan sakit hati. Dan terjadilah perselisihan, bahkan sampai pertikaian. Kesombongan selalu menonjolkan diri, merasa diri lebih baik atau lebih hebat dari orang lain. Bahkan lebih daripada segala-galanya bagi dirinya untuk atas orang lain. Ini yang Tuhan tidak suka, saudara-saudara. Kita tidak lebih hebat dari orang lain. Sekalipun kita tidak perlu harus merendah atau rendah diri, tidak percaya diri kepada orang lain. Kita harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi, tapi bukan untuk merendahkan orang lain. Itu beda. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, jangan sampai kita menyombongkan diri. Dan kesombongan sering sekali menghalangi orang untuk merendahkan diri,
untuk mengalah, apalagi meminta maaf kepada orang lain. Ya, ini ciri-ciri orang yang sombong. Dia nggak mau mengalah, apalagi meminta maaf kepada orang lain. Dan juga memaafkan orang lain pun dia tidak mau. Karena apa? Karena dia sombong, angkuh. Padahal dia sendiri sudah dimaafkan oleh Tuhan. Itu bentuk kesombongan yang luar biasa, saudara-saudara. Sebaliknya, kesombongan sering sekali menjadikan orang menjadi tinggi hati, congkak, dan melupakan diri atau tak sadar diri. Itu makanya Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong, apalagi untuk dipakai melayani di gerejanya, di bait Allah. Saudara-saudara, bagi kita yang ikut dalam pelayanan, kalau engkau selalu merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih sempurna, merasa dirimu memiliki segala-galanya, maka apa? Engkau tidak layak untuk ikut di pelayanan. Ketika ada orang yang merasa lebih hebat dari orang lain, dia sudah merendahkan orang lain. Sementara Tuhan meminta kepada kita, kita harus menjadi hamba. Sekalipun mungkin kita memiliki ilmu yang lebih tinggi, memiliki harta yang lebih banyak, memiliki banyak hal yang melebihi daripada teman-teman kita yang lain, justru kita semakin merendahkan diri supaya orang lain juga bisa terbawa ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, saya paling segan dan paling hormat ketika ada orang yang memiliki jabatan yang tinggi, memiliki harta yang banyak, dia memiliki pengetahuan yang luas dan luar biasa, ya, tetapi ketika dia benar-benar rendah hati, maka kita sangat-sangat hormat kepadanya. Tapi kita paling membenci orang-orang yang apa? Yang selalu menganggap dirinya lebih hebat, lebih tinggi. Ya, ada orang yang selalu berupaya untuk menonjol-nonjolkan dirinya, memperbesar-besar dirinya. Ya, seakan-akan dia adalah orang yang hebat. Makanya saudara-saudara, orang yang sombong sedang menipu dirinya. Dia mau berkata kepada orang lain bahwa dirinya lebih hebat, padahal dia sendiri menyadari, dan hampir semua orang yang sombong menyadari bahwa dia bukanlah sebaik atau sehebat apa yang dia katakan. Dia bukanlah sebaik dan sehebat apa yang dia utarakan kepada orang-orang lain. Kadang-kadang ada banyak orang yang mengatakan, aku dekat dengan ini, aku bersahabat dengan itu. Dia mengatakan, aku sangat berhubungan dekat dengan gubernur, pangdam, kapolda, atau bahkan menteri, bahkan presiden sendiri. Saudara-saudara, untuk apakah kita mengatakan hal yang seperti itu? Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Dan itu tidak baik. Itu sebenarnya kita menyadari bahwa kita sedang menipu diri sendiri. Dan itu yang tidak disukai oleh Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita menyatakan hal yang tidak benar dan mengaku bahwa kita ini lebih hebat, memiliki kedekatan tertentu, itu sama saja kita sedang menyombongkan diri. Kesombongan adalah memperbesar diri. Obatnya adalah kecilkan dirimu, apalagi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan memegahkan diri. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan kita sekali lagi, saudara-saudara. Rasul Paulus mengingatkan kita, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Segala sesuatu adalah milikmu. Pertikaian yang ada di Korintus itu karena salah persepsi mereka. Mereka menganggap bahwa mereka adalah milik daripada rasul. Padahal mereka dibaptis bukan atas nama rasul, tapi mereka adalah dibaptis atas nama Kristus. Dan mereka adalah milik Kristus. Bahkan rasul ini yang salah persepsi. Dia disuruh untuk kepada kita, datang kepada kita, untuk menjadi milik kita. Jadi kita bukan milik rasul. Dan dari situ kita menyadari, saudara-saudara, ternyata Tuhan memberikan segala sesuatu menjadi milik kita. Di dalam Kristus kita memiliki banyak hal, memiliki segala sesuatu, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Kita
dibebaskan oleh Tuhan dari dosa supaya kita memiliki sorga. Dan sorga adalah segala sesuatu. Dan saudara-saudara, pemberitaan Injil itu dilakukan oleh rasul-rasul dulunya. Dan artinya rasul diberikan untuk kita. Oleh karena itu saudara-saudara, makanya melalui ini kita mau diingatkan kepada kita supaya apa? Ya, mensyukuri apa yang mereka miliki. Mensyukuri apa yang kita miliki, bukan menyombongkan apa yang kita tidak miliki. Oleh karena itu jadilah orang yang rendah hati, jangan jadi orang yang sombong dan angkuh. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Jangan sombong. Sampai ketemu besok. Salam.